di belakang ini Yesus apa gimana? Di belakang saya lukisan Yesus Kristus, karya seniman. Kenapa? Oh, saya kira penyembahan abang lah gitu. Ya nggak jadi masalah. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah kami maha hadir. Bahkan ketika kami semua orang Kristen berkumpul dalam Injil Matius bab 19 ayat 12, Tuhan Yesus katakan apa? Di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Allah kami tidak seperti Allah yang sekarang Bapak sembah. Karena menurut yang iman Bapak ajarkan, Allah Bapa dalam suatu hadis yang sahih, fatabarakallahu, Allah Rob kita bertabarokah, turun dari langit dunia, turun dari atas, dari arasy ke langit dunia pada sepertiga malam. Hanya di waktu-waktu tertentu. Sementara Tuhan Yesus bisa hadir di segala tempat di mana 2-3 orang berkumpul demi namanya. Itu bukti bahwa Yesus lebih berkuasa daripada ilah Bapa. Maaf ya Bang ya. Apakah Yesus ini bukan manusia apa gimana? Yesus justru adalah manusia karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya. Terus kenapa waktu kecil nggak ada yang menyembah dia? Kata siapa waktu kecil tidak ada yang menyembah dia? Mau bukti? Ada yang menyembah dia? Iya. Oke. Iya. Oke, kita buka dalam Injil Lukas. Nah, saya suka ini pertanyaannya, nggak apa-apa Bapak bertanya. Ya, cuma aku nanya aja Bang ya, pingin tahu lah gitu kan. Iya, saya jawab. Saya tuh kalau Bapaknya tertib, saya nggak mungkin ngapa-ngapain kok. Saya sudah sering menepati janji saya. Saya itu pengikut Kristus. Jika ia katakan iya, jika tidak katakan tidak. Saya tidak akan mungkin dusta hanya di dalam 3 hal atau 10 hal. Tidak ada kata dusta. Ia katakan iya. Tidak ada salahnya kita nanya kan. Iya, memang tidak ada salahnya, makanya lebih tepat bertanya kepada kami pengikut Kristus. Kenapa? Karena kami mengikuti yang memberikan jawaban, yaitu Yesus Kristus. Ya, kita jawab ya. Apakah Kristus ketika kecil disembah? Oke, saya buka kamera, saya tampilkan ayatnya. Teman-teman sembari nunggu tap layar ya. Nah ini, saya besarkan lagi ya, biar Bapak juga bisa baca, kita semua bisa baca. Bukti Yesus itu disembah tidak hanya di waktu-waktu tertentu. Penyembahan kepada Yesus Kristus tidak hanya dalam waktu-waktu tertentu. Bab yang kedua, kita baca. Orang-orang Majus dari timur. Perhatikan nih ya, kalimatnya Pak. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kita baca. Dan bertanya-tanya, ayat kedua. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi ketika Yesus dilahirkan, justru dicari-cari oleh orang-orang Majus dari timur. Siapa orang-orang Majus dari timur? Mereka adalah cendekiawan, mereka adalah mereka adalah astronom karena mereka mampu memahami bintang. Banyak tradisi yang mengatakan mereka adalah cendekiawan, mereka adalah astronom, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Nah, ini adalah mereka yang mencari keberadaan Yesus yang baru dilahirkan. Mereka bertanya di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya. Mereka bukan mencari tanpa alasan, mereka mencari untuk datang menyembahnya. Di mana bukti mereka menemukan Yesus dan kemudian menyembah? Kita baca di ayat yang berikutnya. Matius 2 ayat 11 di sini. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membawa tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Haleluya, Yesus adalah Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuh. Dan kedua lagi Bang, mau tanya Bang. Ya. Belum selesai. Ya. Tadi kan saya sempat bilang, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tidak terbatas ruang dan waktu. Di mana ayat? Di dalam Ibrani 13 ayat ke-8. Kita baca. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Bentar ya Pak ya. Saya kalau pakai dalil itu suka. Karena kita harus punya bukti atas apa yang kita imani. Mempertanggungjawabkan. Ibrani 13 ayat ke-8. Kita baca. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ketika Yesus datang ke dunia dalam wujudnya manusia, penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi Bapak baca dalam Injil Matius tadi, kita semua baca di dalam Injil Matius tadi bahwa 3 orang Majus membuka persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Ini bukanlah persembahan biasa. Ini persembahan khusus. Ini melambangkan jabatan Yesus sebagai imam, Mesias, dan Raja.
Ya, seperti itu Pak. Ada lagi mau ditanyakan? Saya sembari mau masukin kucing saya. Silakan. Oke, lagi satu kali Bang ya, saya mau tanya Bang ya. Ya, lanjut. Islam itu, Kristen itu disunat nggak apa nggak disunat? Halo? Ya, saya kan ambil kucing. Saya sudah bilang tadi. Lebih penting kucing saya daripada ini. Ya, apa? Sunat. Oke, sunat. Kristen itu disunat apa enggak disunat? Oke, kita baca dalam Kisah Para Rasul 15. Ya. Nih, perhatikan ya. Kalau ada yang bertanya seperti ini, orang Kristen langsung tahu jawabannya. Ketika berbicara mengenai sunat, sunat itu tidak diwajibkan lagi. Kenapa? Sunat kalau diwajibkan, itu artinya kita menjadi sombong secara rohani. Kenapa? Sunat itu bukan lagi tanda keselamatan. Sunat itu tradisi Yahudi. Kejadian 17 ayat 3. Bentar, ini kucing saya ini harus dikasih makan dulu. Aduh. Berisik bentar ya. Ya. Datang Yesus pas bersunat. Oke, kita lanjut ya. Ya. Sunat itu tradisi Yahudi. Sunat tradisi Yahudi kita baca di dalam Kejadian 17 ayat 3. Nanti saya tanya balik, orang Islam ikut sunat ikut siapa? Kejadian 17 ayat 3 kita buka ya. Kejadian 17 ayat yang ketiga. Kejadian 17 ayat ketiga nih. Kejadian 17 ayat 3. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Dari mana sunat itu bisa terjadi? Sunat itu Kejadian 17 ayat ketiga nih. Kejadian 17 ayat 3. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Dari mana sunat itu bisa terjadi? Sunat itu harus terjadi nih, keturunan Abraham, tradisi Yahudi. Bagaimana? Apakah anak laki-laki umurnya bebas? Tidak, anak yang berumur 8 hari. Perhatikan. Kalau Islam mengikuti tuntunan Abraham, kenapa di dalam Islam tidak diwajibkan laki-laki? Only laki-laki loh ya. Karena dalam Islam ada sunat perempuan. Nah, nggak ada. Kalau misalkan ada, Islam itu sunat perempuan ada loh. Nggak ada. Setahu saya nggak ada. Mau sunat apanya? Disunat apanya? Sedangkan dia kan berubah. Sedangkan kita punya menonjol. Sunat perempuan dalam Islam. Nih. Sunat perempuan dalam Islam atau dikenal juga dengan khitan perempuan. Nih, beberapa ulama menganggapnya sebagai sunnah atau perbuatan yang dianjurkan. Bahkan ada yang menganggapnya wajib. Tapi kan kalau Kristen nggak disunat, kenapa Yesus disunat? Nah, itu dia. Kita baca dalam Lukas, dalam Kisah Para Rasul. Dengerin ya. Kita baca dalam Kisah Para Rasul, kemudian kita baca dalam Galatia 3:27-29. Kisah Para Rasul 15, sidang di Yerusalem. Ini pengajaran para rasul. Sunat itu bagi orang-orang Yahudi dan mengikuti hukum Musa. Apa yang dikatakan begini? Kita baca ayat kelima. Namun, beberapa orang-orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, perhatikan, orang-orang bukan Yahudi harus disunat. Nih, sebelum Bapak bertanya itu, kita sudah dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi yang menjadi percaya. Dan orang-orang Farisi yang menjadi percaya ini kemudian mempersoalkan ini kepada para rasul, termasuk Paulus, Barnabas, Yakobus, Petrus, dan penatua lainnya. Nah, mereka berkata begini, sama seperti Bapak, harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Apa yang terjadi? Bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan persoalan itu. Sesudah berdebat, beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu. Ini untuk menunjukkan otoritas Petrus. Untuk kemudian mengetuai sidang apostolik atau sidang Yerusalem, atau kita sebutnya konsili, mengenai persoalan orang-orang bukan Yahudi harus disunat. Maka singkatnya apa yang terjadi? Maka baca, adalah keputusan Roh Kudus dan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Jadi kami tidak ditanggungkan, tidak diwajibkan untuk mengikuti hukum sunat, hukum Musa. Kenapa? Karena kami telah menjadi pengikut Kristus. Ya, karena kami telah mengikut Kristus, Kristus telah menggenapi itu. Sunat secara jasmani adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Maka selain itu kita telah digenapi dalam baptisan.
sebagai tanda materai itu. Di mana ayatnya? Di dalam Galatia. Kita baca dalam Galatia 3 ayat 27 sampai dengan 29. Kita buka dalam Galatia. Bahwa sudah bang, saya ngantuk nih bang. Iya, Oke, malam aja bang ya. Ya, selamat malam, nggak apa-apa. Yang penting ada 1-2 orang mendengarkan dari pihak mereka yang kemudian bisa tergerak hatinya. Stop menanyakan sunat, kecuali kalau kamu membuktikan junjungan kalian juga sunat ya. Enak aja kamu. Nuntut kami, kenapa kami nggak disunat? Kamu ngapain sunat? Ngikutin siapa? Ya, itu ya. Ya, dia tadi sudah ketar-ketir karena saya tadi sudah bilang nanti saya tanya kamu dari mana kamu ngikutin sunat. Nah, itu Rino, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi jawaban intinya adalah permasalahan yang sudah di masa lampau terjadi itu udah jawabannya dalam Alkitab, teman-teman tinggal baca lagi, gitu, tinggal pelajari lagi. Kenapa bersidang para rasul? Karena mereka diberikan otoritas. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah. Jadi mereka punya otoritas mengajar. Jadi kamu jangan kemudian bingung ketika ditanya kok para rasul bisa kemudian menentukan itu, karena mereka diberikan kuasa mengajar oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita begitu saja. Itu makanya ribetnya mereka, karena mereka tidak punya otoritas pengajaran yang jelas. Makanya tafsiran beda sini, beda sono, nanti ngomong ini lagi, beda lagi. Nah itu. Makanya syahadat percaya kita, iman pengakuan rasul kita percaya apa? Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostol. Satu itu bukan satu bangunan. Jangan teman-teman pahami, satu bangunan, berarti satu bangunan. Kalau ini bangunan ini berarti satu. Enggak. Satu secara pengajaran, ya. Satu kawanan, satu gembala, begitu loh. Jangan dipandang satu, artinya satu bangunan, nggak bakalan muat nampung ya. Lainnya kita aja sering bikin mengajukan izin ibadah aja sulit, itu kan artinya nggak cuma satu bangunan doang bisa menampung kita ya. Tapi terlepas dari itu, sekali lagi berbicara mengenai sunat secara jasmani itu tidak diwajibkan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh. Bukan berarti kita tidak boleh, tidak diperbolehkan. Bukan seperti itu. Tidak diwajibkan artinya boleh, tapi jangan kemudian menyombongkan diri. Nanti orang di bawah bilang, loh kalau misalkan gak diwajibkan berarti gak boleh. Kata siapa? Boleh-boleh aja. Asalkan jangan kemudian menganggap sunat jadi masih menjadi tanda perjanjian. Kenapa? Karena tanda perjanjian kita adalah sakramen baptisan. Bukan sunat. Sunat itu bukan bagian dari sakramen. Bukan lagi. Karena sunat itu sudah digenapi oleh Kristus yang memerintahkan kita untuk dibaptis. Ya. Itu sebab Yesus Kristus ketika berbicara dengan Nikodemus, dia berbicara, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Itulah sakramen yang menyelamatkan kita ke dalam kerajaan Allah, yaitu baptisan. Lahir kembali. Ketika teman-teman bilang, saya murtad, kemudian saya mengikuti Kristus, saya baptis, kemudian teman-teman berkata, lahir kembali, lahir. Nah, itu sakramen baptisan adalah sakramen yang melahirkan kembali manusia. Gitu loh. Itulah perkataan Tuhan Yesus ketika berbicara kepada Nikodemus. Anda tahu kan, familiar kan dengan kisah itu? Ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus, dan Nikodemus menganggap dilahirkan kembali artinya kita masuk ke dalam rahim lagi. Padahal tidak. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah dilahirkan kembali menurut air dan roh. Dan itulah sakramen baptisan. Jadi makanya dalam Galatia 3:27-29 di situ dikatakan karena kita semua telah dibaptis di dalam Kristus. Lanjut titik-titik ayatnya sampai dengan kalimatnya di situ tertulis, maka kita pun berhak mendapatkan janji Allah kepada Abraham karena kita pun keturunan Abraham. Karena kita sudah dibaptis. Artinya apa? Secara tidak langsung menekankan baptisan itu telah menggenapi sunat secara jasmani. Ya, paham? Sederhana kan? Pemahaman Alkitab itu kalau misalkan kamu memohon Roh Kudus itu sederhana. Dan kamu bisa melawan fitnah-fitnah tuduhan-tuduhan mereka. Gitu ya. Jadi jangan bingung. Kalau misalnya ditanya berarti orang Kristen, balik lagi. Kalau orang Kristen sunat nggak apa-apa. Lah terus kenapa kamu mempermasalahkan? Kamu tuh laki-laki ngapain mempermasalahkan laki-laki sunat? Kamu mau lihat buktinya gitu ya. Lagian ngomongin sunat. Pernah waktu itu saya ditanya, Joseph berarti kamu sunat? Saya bilang iya gitu. Bohong. Lah saya bingung. Membuktikan saya benar atau tidaknya bahwa saya harus membuktikan dengan cara kamu itu laki-laki ya. Jadi ya. Suka aja. Kalau perempuan oke, gitu kan ya. Tapi Tuhan ampuni terhindar dari pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor ya. Tapi masih agak maklum gitu ya. Kita masih enak gitu lawan jenis. Ini sesama jenis untuk apa gitu kan. Nah kita lanjut ya. Luar biasa emang mereka tuh bikin kita, aduh ya itulah ya. Kita lanjut.
Shalom, Timbalau.